Hidup memang tidak selamanya di atas. Ada kalanya seseorang yang dikenal punya kuasa dan kekuatan mengalami periode-periode terpuruk dalam kehidupan. Seperti yang terjadi pada sejumlah raksasa sepak bola Eropa. Ketika semua mengira mereka adalah pesaing gelar, mereka justru ngebadut. Skuad mahal, pelatih top, serta nama besar tidak menjamin klub-klub berikut berjaya di musim 2024-2025. Alih-alih sukses, mereka justru tampil jauh di bawah ekspektasi. Ada yang melempem di liga, ada yang ngenes di Eropa, ada pula yang terpuruk di semua kompetisi. Mau tahu siapa saja mereka? Starting Eleven List kali ini sudah merangkum 7 klub yang ngebadut dan underperform di musim 2024-2025. Real Madrid. Sebagian dari kita mungkin tidak setuju kalau Real Madrid ngebadut di musim 2024-2025. Namun kalau kita melihat prestasi mereka sepanjang musim, kita mungkin menyadari kalau klub ini memang ngebadut. Ekspektasi mereka sangat tinggi di awal, tapi akhirnya musim 2024-2025 justru berakhir dengan kegagalan. Kalian mungkin ingat apa persepsi atau pandangan publik terhadap Real Madrid di musim panas 2024? Kedatangan Kylian Mbappe membuat banyak pihak menjagokan klub ini juara. Bahkan sampai ada banyak orang yang yakin bahwa Real Madrid akan menyapu semua gelar yang tersedia. Pada akhirnya Madrid memang menyapu semua gelar. Namun Madrid bukan menyapu gelar ke lemari trofi mereka, melainkan menyapu menjauhinya. Madrid hanya memenangkan gelar Piala Super Eropa serta gelar Piala Interkontinental. Sementara di panggung-panggung yang lebih besar mereka keok. Di level domestik, Real Madrid selalu jadi bulan-bulanan Barcelona. Treble domestik secara sah diserahkan Madrid pada Barca. Lalu di Liga Champions, Madrid gugur di perempat final. Saat mereka optimis akan ada cerita comeback pasca start buruk di fase Liga, Madrid justru ditendang oleh Arsenal, yang bahkan tidak pernah tahu rasanya mencicipi aroma trofi UCL. Tottenham Hotspur. Keberhasilan Tottenham Hotspur menjuarai turnamen Europa League memang patut mendapat apresiasi. Namun fakta bahwa klub asal London tampil melempem sepanjang musim juga tidak bisa dikesampingkan. Catatan minor di Liga pada akhirnya membuat Ange Postecoglou dicopot dari jabatannya kendati berhasil mempersembahkan titel Eropa untuk klub. Spurs sebelumnya punya ambisi besar membentuk tim yang berbasis menyerang. Akhirnya didapatlah Ange Postecoglou. Musim debut Postecoglou berakhir dengan finish di urutan kelima. Tapi permainan beresiko sang pelatih membuat Spurs kocar-kacir di musim berikutnya, yakni musim 2024-2025. Spurs sempat dihantam badai cedera di tengah musim. Tapi Ange Postecoglou tetap memainkan formasi menyerang andalannya meski penuh resiko. Hasilnya bisa dilihat. Spurs terseok dan menjadi tim papan bawah klasemen Liga Primer Inggris. Spurs cuma menang 5 kali sepanjang musim 2024-2025. Catatan ini membuat mereka finish di urutan ke-17 klasemen akhir, hanya terpaut 15 poin dari Leicester City di zona degradasi. Pada akhirnya inilah yang menjadi alasan Ange Postecoglou dicopot meski berhasil mengakhiri puasa trofi The Lily Whites. Manchester United. 12 tahun setelah kepergian Sir Alex Ferguson, Manchester United tidak kunjung keluar dari zona keterpurukan. Musim 2024-2025 kembali menjadi puncak komedi tim besutan Ruben Amorim. Di Liga mereka ketataran dan bahkan nyaris terjerembab ke zona degradasi. Masalah besar sudah muncul sejak era Erik ten Hag. Finish di urutan ke-8 klasemen Liga Primer Inggris musim 2023-2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah klub. Ten Hag masih dipercaya
Namun setelah belanja ratusan juta euro dan progres klub masih jalan di tempat, Ten Hag hengkang. Ruben Amorim, pelatih yang pamornya sedang naik daun di Sporting, dibawa United ke Old Trafford. Harapan mereka satu, yakni membawa United kembali ke era kejayaan. Sayangnya Amorim tak kuasa membawa United ke jalur yang benar. Posisi finish MU di bawah pelatih Portugal bahkan lebih buruk, yakni di posisi ke-15 klasemen. Sempat ada harapan buat mengangkat trofi. United yang terseok di Liga masih cukup ganas di ajang Eropa. Sayangnya musim terkutuk United belum berakhir. Setan merah yang bersuara Tottenham Hotspur di final Europa League pada akhirnya takluk 1-0 dan harus merelakan tiket Eropa mereka lenyap untuk musim 2025-2026. Manchester City. Rival sekota Manchester United, Manchester City juga menghadapi masalah serupa. Keberhasilan City menjuarai Liga Premier Inggris dalam 4 musim beruntun membuat City diunggulkan. Sayang, ketika banyak orang menjagokan Erling Haaland CS, mereka justru melempam. Kehilangan Rodri menjadi sebuah permasalahan besar buat Pep Guardiola. Tanpa sang gelandang, City tidak berdaya. Bahkan ketika harus berhadapan dengan klub lemah sekalipun. City tersingkir lebih awal di Liga Champions, yakni di babak playoff ketika mereka menantang Real Madrid. Pep merespon musim berantakan City dengan belanja jor-joran di musim dingin. Pemain-pemain anyar silih berganti masuk ke Etihad Stadium. Para rekrutan tadi antara lain Omar Marmos, Nico Gonzalez, serta Abdulkadir Husanov. Pada akhirnya, seperti musim-musim sebelumnya, City mulai ngegas di detik-detik akhir kompetisi. City yang sempat nyaris tercacar ke papan tengah mendadak bangkit dan finish di urutan ketiga. Namun begitu tak dapat disangkal kalau musim 2024-2025 adalah musimnya City ngebadut. AC Milan. Seperti setan merahnya Inggris, setan merahnya Italia juga bernasib sial di musim 2024-2025 ini. Diavolo Rosso memulai musim 2024-2025 dengan sangat optimis. Di bawah besutan Paulo Fonseca, Milan merekrut sejumlah nama besar termasuk Emerson Royal serta Alvaro Morata. Sayang, musim 2024-2025 tidak berjalan baik. Di akhir tahun 2024, Fonseca dipecat karena Milan tidak berdaya di Serie A. Klub yang bermarkas di San Siro itu menuntaskan tahun dengan duduk di urutan ke-8 klasifika. Fonseca lantas digantikan Sergio Conceição. Namun mantan manajer Porto itu tetap tidak bisa menyelamatkan Rossoneri. Prestasi Milan sedikit lebih baik di bawah arahan Conceição. Pelatih asal Portugal itu langsung mempersembahkan gelar perdana di ajang Supercoppa Italiana. Namun setengah musim berjalan, Milan sama melempemnya dengan era Fonseca. Banyak fans menyuarakan protes terang-terangan ke manajemen, hingga akhirnya Conceição mengalami nasib serupa Fonseca dipecat. Posisi Milan tetap tak beranjak dari tempatnya meski pelatih sudah diganti. Rossoneri menuntaskan musim dengan finish di urutan ke-8 dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa manapun di musim 2025-2026. Borussia Dortmund. Bundesliga Jerman biasanya menjadi kompetisi yang didominasi Bayern Munchen. Di tengah dominasi raksasa Bavaria, Borussia Dortmund harusnya menjadi salah satu klub penantang. Sayangnya musim lalu taring di Borussia tidak kelihatan. Dortmund menjalani musim dengan tertatih-tatih. Kepergian Edin Terzic yang mendadak pasca final Liga Champions membuat Dortmund menunjuk Nuri Sahin sebagai pengganti. Sayangnya keputusan ini tampak seperti sebuah blunder. Finalis Liga Champions musim 2023-2024 sempat terlempar ke papan tengah, yang mengakibatkan Nuri Sahin lengser dari jabatannya. The Black and Yellow lantas memulai hidup baru bersama Niko Kovac.
Perlahan namun pasti, pelatih yang dulu juga pernah menangani Bayern Munchen itu mengembalikan Dortmund ke jalur yang semestinya. Dortmund perlahan merangkak naik hingga bisa kembali ke papan atas klasemen. Di akhir musim, Gregor Kobel dan kawan-kawan finish di urutan keempat tabel klasemen sementara. Dortmund berhasil memastikan satu tiket menuju Liga Champions musim 2025-2026. Kendati demikian, musim 2024-2025 agaknya tetap menjadi musim yang tidak ingin diingat klub satu ini. Valencia. Namanya mungkin tidak setenar Real Madrid atau Barcelona. Statusnya juga tidak cukup kuat menggoncang dua nama tadi. Namun di La Liga, Valencia selalu jadi nama yang familiar. Klub berjuluk Los C adalah salah satu kekuatan yang populer di negeri Matador. Sayangnya, kekuatan populer ini tidak berdaya di musim 2024-2025. 20 jornada lebih Valencia paceklik kemenangan. Hasil demi hasil yang mereka peroleh tak jauh-jauh dari kekalahan. Los C sempat terpuruk. Mereka terjerembab di dasar klasemen tanpa bisa berbuat banyak. Desember 2024, manajemen mengambil langkah tegas. Ruben Baraja yang cuma meraih 2 kemenangan sepanjang musim dicopot dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Carlos Corberán ditunjuk menggantikan Baraja. Mantan pelatih tim junior Valencia ini akhirnya sukses membawa tim senior selama dari jurang degradasi. Di bawah arahan Corberán, Valencia mulai menemukan ritme permainan. Mereka menuntaskan musim di urutan ke-12 tabel klasemen akhir. Memang bukan posisi yang bagus. Namun setidaknya catatan ini berhasil menyelamatkan kelelawar Mestalla dari jurang keterpurukan. Musim 2024-2025 memang musim penuh kejutan. Kejutan itu tidak hanya hadir dalam wujud kesuksesan para tim underdog, tetapi juga keterpurukan para raksasa. Nah, menurut kalian raksasa mana yang paling terpuruk dari daftar ini? Silahkan komen di bawah.